Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najamun Nisa dari PJKRE dengan NIM 2003015011102. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pendidikan kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, pengertian dari pendidikan kesehatan yaitu pendidikan kesehatan adalah istilah yang diterapkan pada penggunaan proses pendidikan secara terencana untuk mencapai tujuan kesehatan yang meliputi beberapa kombinasi dan kesepakatan belajar atau aplikasi pendidikan di dalam bidang kesehatan Noto Amotjo 2013. Sedangkan menurut Saliha 2006, pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku secara terencana pada diri individu, kelompok atau masyarakat untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai tujuan hidup sehat. Tujuan pendidikan kesehatan di tempat kerja. Yang pertama yaitu mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat tanpa kerja dan sehat di tempat kerja. Yang kedua yaitu menurunkan angka absensi tenaga kerja. Yang ketiga, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung dan aman. Yang kelima yaitu membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup sehat. Dan yang keenam yaitu memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Sasaran pendidikan kesehatan di tempat kerja. Yang pertama itu primer, sekunder, dan tertier. Primer yaitu karyawan di tempat kerja, sekunder yaitu pengelola K3 atau serikat organisasi pekerja. Tertier yaitu pengusaha dan manajemen atau biasa juga disebut dengan direktur. Keuntungan pendidikan kesehatan di tempat kerja. Yang pertama yaitu bagi perusahaan. Bagi perusahaan yaitu meningkatkan lingkungan tempat kerja yang sehat dan aman serta nyaman. Citra perusahaan positif, meningkatkan moral staf, menurunnya angka absensi, meningkatnya produktivitas, menurunnya biaya kesehatan dan biaya asuransi, pencegahan terhadap penyakit. Yang kedua yaitu bagi pekerja, lingkungan tempat kerja menjadi lebih sehat, meningkatkan percaya diri, menurunnya stres, meningkatnya semangat kerja, meningkatnya kemampuan, meningkatnya kesehatan, dan juga lebih sehatnya keluarga dan masyarakat. Prinsip pendidikan kesehatan. Prinsip dari pendidikan kesehatan yaitu komprehensif, partisipasi dan kewenangan yang ada, keterlibatan berbagai sektor yang ada, kelompok organisasi yang ada, berkesinambungan dan berkelanjutan. Adapun macam-macam media alat bantu. Yang pertama yaitu media auditif, yaitu auditif yaitu media yang hanya dapat didengar, yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Yang kedua yaitu media visual. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara seperti film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk yang dicetak seperti media grafis. Adapun macam-macam media atau alat bantu yang ketiga yaitu media atau visual. Media atau visual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara,
kemampuan ini media ini dapat dianggap lebih baik dan lebih menarik. Macam-macam media atau alat bantu. Yang keempat yaitu media atau alat bantu berdasarkan pembuatannya. Alat bantu elektronik yang rumit, contohnya film slide, transparansi. Jenis media ini memerlukan alat proyeksi seperti film, proyektor, slide projector, overhead proyektor atau biasa juga disebut dengan OHP. Alat bantu sederhana contohnya yaitu leaflet, model buku bergambar, benda-benda nyata yaitu seperti sayuran dan buah-buahan, papan tulis, film car, poster, boneka, pantum, spanduk, dan masih banyak lainnya. Ciri-ciri alat bantu sederhana adalah mudah dibuat, mudah memperoleh bahan-bahan, ditulis atau digambar dengan sederhana, memenuhi pengajar mudah dimengerti serta tidak menimbulkan salah persepsi. Itu menurut Sanjaya 2018, Suliha 2005. Pada video kali ini mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pendidikan kesehatan di tempat kerja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.